Kami di sini akan menjelaskan tentang biaya bahan baku dan manajemen persediaan. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli dan mempersiapkan bahan mentah yang akan diolah menjadi produk jadi. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan proses pengelolaan dan pengendalian stok barang untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan produk jadi secara optimal tanpa overstock atau stock out. Jenis-jenis biaya bahan baku. 1. Biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung merujuk pada pengeluaran yang langsung terkait dengan bahan mentah yang digunakan dalam produk akhir. Misalnya dalam industri roti, tepung, gula, dan ragi adalah beberapa contoh bahan langsung yang digunakan dalam proses pembuatan roti. Yang kedua, biaya bahan baku tidak langsung. Biaya bahan baku tidak langsung merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembelian bahan yang mendukung proses produksi. Misalnya dalam proses produksi produk furnitur, contoh bahannya yaitu cat, paku, lem, dan lain-lain. Yang ketiga, cara menghitung biaya bahan baku. Contoh studi kasusnya itu ada PT Alam Raya adalah perusahaan manufaktur yang berlokasi di Jakarta. Data persediaan bahan baku yang ada dalam catatan perusahaan adalah sebagai berikut. Persediaan pada tanggal 1 Januari 2024 itu sebanyak 200 kg dengan harga per kilonya itu 100. Lalu pembeliannya ada pada tanggal 12 Januari 2024 itu ada sebanyak 400 kg dengan seharga 120 per kilonya. Lalu ada tanggal 26 Januari 2024 itu sebanyak 500 kg dengan harga per kilonya 90. Lalu yang terakhir ada tanggal 31 Januari 2024 itu sebanyak 100 kilo dengan harga penjualannya 110 per kilo. Dengan catatan tanggal 29 Januari 2024 itu dikembalikan ke supplier 100 kilo berasal dari pembelian tanggal 26 Januari 2024. Lalu tanggal 30 Januari 2024 diterima oleh gudang bahan sebanyak 50 kg dari bahan yang diminta tanggal 28 Januari yang berasal dari persediaan awal. Lalu dari data di atas diminta menghitung bahan baku yang dipakai bulan Januari 2024. Baik, yang berikutnya penyelesaian studi kasus. Persediaan per 1 Januari 2024, tanggal 12 Januari 400 kali Rp120 sama dengan Rp48.000. Tanggal 20 Januari 500 kali Rp90 sama dengan Rp45.000. Tanggal 31 Januari 2024, 100 kali Rp110 sama dengan Rp11.000. Jadi untuk harga pembelian kotor atau gross parcel sebesar Rp104.000. Yang berikutnya pengembalian pembelian 100 kali Rp90 sama dengan Rp9.000. Pembelian bersih atau net parcel sebanyak 900 kg. Harga perolehan bahan siap pakai atau raw material available to use sebesar 1.100 kg atau Rp115.000. Yang berikutnya persediaan bahan per 31 Januari 100 kali Rp110 sama dengan Rp11.000. 250 kali Rp90 sama dengan Rp22.500. Jadi untuk persediaan bahan per 31 Januari sebesar Rp33.500. Jadi untuk harga perolehan bahan yang dipakai itu sebesar Rp81.500. Yang kelima, manfaat manajemen persediaan yang baik. Yang pertama ada hemat biaya, lalu ada meningkatkan arus kas, mendapatkan kepuasan pelanggan, mengoptimalkan rantai pasokan, meningkatkan efisiensi, kehilangan penjualan. Yang keenam yaitu tantangan manajemen persediaan. 1. Perubahan permintaan pasar. 2. Pengendalian biaya. 3. Kualitas dan kerusakan. 4. Pengaruh globalisasi. 5. Penggunaan teknologi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Biaya bahan baku mencakup pengeluaran untuk pembelian dan persiapan bahan mentah yang diolah menjadi produk jadi. Manajemen persediaan bertujuan mengoptimalkan stok bahan baku dan produk jadi, mencegah kelebihan atau kekurangan stok.
Biaya bahan baku langsung adalah pengeluaran untuk bahan yang menjadi bagian dari produk akhir, seperti tepung dalam roti. Sebaliknya, biaya bahan baku tidak langsung mencakup pengeluaran untuk bahan pendukung produksi yang tidak menjadi bagian dari produk akhir, seperti cat dalam produksi furniture. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.